僕は皆陳の歩む道を一緒に行こう。 Halo minasan, kembali lagi di channel MindNime. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Record of Ragnarok season 3 episode 4. Dan kalau kalian tidak suka spoiler bisa skip video ini ya. Enjoy the video. Di awal episode berlanjut pada momen ketika Jin diberi makanan oleh seorang penjual dengan cara dilempar. Dengan senyum palsu, Jin memungut makanan yang tergeletak di tanah itu. Orang-orang di sekitarnya yang mengetahui bahwa Jin adalah seorang tawanan pun memperhatikannya. Dengan seksama, para warga kemudian meluapkan kemarahan mereka kepada Jin. Mereka membencinya karena keluarga mereka dulu dikubur, hidup-hidup di Changping. Sementara Qin, seorang tawanan dari Qin, masih bisa hidup dengan bebas. Mereka mengatakan bahwa jika memiliki izin dari raja mereka, Qin pasti sudah lama dibunuh. Di tengah tatapan penuh kebencian itu, Qin hanya terus tersenyum palsu, lalu meminta maaf kepada semua orang. Chun yang melihat kejadian itu merasa kebingungan. Scene kemudian beralih ke malam hari, saat mereka telah kembali ke rumah. Qin dan Chun sudah selesai makan. Qin mengucapkan terima kasih atas makanannya dan mengatakan bahwa ia merasa lelah, lalu meminta izin untuk berbaring lebih dulu. Namun Chun merasakan ada sesuatu yang janggal pada diri Qin. Chun pun menyuruh Qin menunggu, lalu secara paksa membuka bajunya. Begitu melihat tubuh Qin, Chun sangat terkejut. Tubuh Qin dipenuhi banyak luka dan bekas cedera yang jumlahnya begitu banyak. Lalu Chun bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Qin. Apakah orang-orang di kota telah melakukan sesuatu padanya? Qin menjelaskan bahwa bukan seperti itu. Ia mengatakan bahwa setiap kali ia melihat seseorang terluka atau merasakan kebencian yang diarahkan kepadanya, luka-luka tersebut akan muncul di tubuhnya sendiri. Mendengar hal itu, Chun sangat terkejut. Kondisi yang dialami Qin dikenal sebagai mirror neuron synesthesia, yaitu keadaan di mana seseorang ikut merasakan apa yang dilihatnya. Misalnya, ketika melihat seseorang menyentuh pipinya, orang yang memiliki mirror neuron synesthesia akan merasakan sentuhan yang sama pada dirinya sendiri. Jadi, secara visual, Qin benar-benar merasakan sensasi yang dirasakan orang lain, seolah-olah terjadi pada dirinya sendiri. Dalam istilah saraf, kondisi ini dikenal sebagai mirror neuron synesthesia. Wujudnya bisa berbeda-beda pada setiap orang, namun dalam kasus Qin, luka apapun yang ia lihat pada orang lain akan muncul pula di tubuhnya sendiri. Kini, akibat begitu banyak kebencian yang ia terima dari warga Zhao sepanjang hidupnya, Qin telah melampaui batas rasa sakit manusia normal. Ia mengalami kondisi yang mengerikan, di mana bahkan kebencian terhadap dirinya sendiri pun akan menjadi bekas luka tubuhnya juga. Setelah penjelasan itu, Chun hanya bisa terdiam syok. Namun Qin justru meminta Chun untuk tidak mengkhawatirkannya. Menurut Qin, semua itu hanyalah rasa sakit kecil, dan dengan cukup istirahat, luka-lukanya akan sembuh dengan sendirinya. Namun tiba-tiba Qin kembali kesakitan hingga tubuhnya hampir terjatuh. Chun segera menahannya dan membentaknya bagaimana mungkin itu disebut sedikit sakit. Jika Qin bahkan tidak sanggup berdiri, ia juga bertanya mengapa Qin selama ini menyembunyikan semua ini. Qin lalu menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena masyarakat Zhou membencinya. Menurutnya wajar saja jika rasa sakit itu menjadi hukuman baginya. Mendengar jawaban itu, Chun semakin terkejut. Lalu di sini dijelaskan bahwa senyuman Qin selama ini telah ia pelajari secara naluriah sejak usianya baru 7 tahun. Senyum itu menjadi caranya untuk meredakan rasa sakit. Meskipun hanya sedikit mengurangi kebencian yang terasa membakar tubuhnya. Namun, Qin tetap yakin suatu hari nanti masyarakat Zhou akan memaafkannya. Mendengar itu, Chun justru emosi. Ia bertanya Qin sebenarnya sedang membohongi siapa. Dan bagaimana mungkin Qin terus tersenyum seperti orang bodoh. Chun juga mempertanyakan mengapa Qin tidak marah dan tidak membenci masyarakat Zhou. Dengan nada sedih, Chun menjelaskan bahwa tragedi Changping sama sekali tidak ada hubungannya dengan Qin. Namun justru Qin yang kini terluka seperti ini. Menurut Chun, semua itu tidak benar. Karena itu, Chun menyuruh Qin berhenti memaksa dirinya menahan perasaan. Jika Qin ingin menangis,
maka menangislah. Jika ingin marah, maka luapkan saja. Chun meminta Chin berhenti menyakiti dirinya sendiri dengan terus berbohong pada perasaannya sendiri. Chin lalu menjelaskan bahwa ia tidak bisa marah ataupun menangis karena ia merasa dirinya adalah anak dari negara yang telah membunuh begitu banyak. Orang di Shaoqing merasa dirinya terkutuk dan itulah sebabnya ia merasa tidak pantas untuk marah ataupun menangis. Chun kemudian memeluk Chin dan mengatakan bahwa tidak peduli seburuk apapun orang tua Chin. Chin sebagai anak tidak pantas menerima hukuman apapun. Chin tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Bahkan sebaliknya, Chin adalah orang baik yang mampu memahami rasa sakit orang lain. Luka-luka di tubuh Chin justru menjadi bukti dari hal itu, bukan sebagai hukuman atau kutukan. Mendengar kata-kata itu, Chin merasa sedih. Chun lalu kembali berkata bahwa Chin berhak hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Mendengar hal tersebut, Chin teringat masa lalunya yang selalu dipenuhi kebencian. Ia pun akhirnya menangis di pelukan Chun merasa lega karena Chin akhirnya bisa menangis. Lalu berkata bahwa jika Chin ingin menangis, maka menangislah. Dan jika ingin marah, maka marahlah. Chin pun mulai meluapkan amarahnya. Karena ia tidak melakukan kesalahan apapun, namun tetap dibenci. Chin mengakui bahwa ia membenci mereka semua yang telah membencinya. Pada hari itu, untuk pertama kalinya, Chin benar-benar mengeluarkan seluruh perasaannya. Setelah itu, Chin tertidur kelelahan. Saat ia terbangun, Chin disambut oleh Chun yang telah selesai memasak. Chun berkata, "Chin sudah bangun, pasti tidurnya nyenyak." Seperti bayi, Chin pun merasa sedikit malu. Lalu, Chun memberikan sesuatu kepada Chin. Chin pun terkejut dan bertanya apa itu. Chun menjelaskan bahwa ia menduga menutup mata Chin mungkin bisa sedikit membantu mengurangi rasa sakit Chin. Lalu terlihat sangat senang dan terkejut saat menyadari bahwa penutup mata itu dibuat langsung oleh Chun. Chin baru tahu bahwa Chun ternyata bisa membuat benda seperti ini. Chun menjawab bahwa hal seperti itu mudah baginya, lalu menyuruh Chin untuk segera memakainya. Chin pun menurut. Begitu memakainya, Chin pun senang. Ia mengucapkan "How" dengan penuh kegembiraan. Lalu berterima kasih kepada Chun dan berjanji akan menjaga penutup mata itu sebaik mungkin. Mendengar kata "How" keluar dari mulut Chin, Chun tanpa sadar ikut tersenyum karena ia menyukai ucapannya. Sejak saat itu, Chun menjadi satu-satunya orang yang bisa berada di dekat Chin tanpa membuatnya merasakan sakit. Hari demi hari yang mereka habiskan bersama membuat Chin bisa tersenyum dan merasakan kebahagiaan. Mereka bahkan sempat menjahili pedagang yang dulu sering merendahkan Chin dengan memasukkan banyak kodok ke dalam kotak dagangan makanan miliknya. Saat perbuatan itu ketahuan, mereka langsung kabur. Seiring waktu, hari-hari mereka dipenuhi keceriaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Chin, ia benar-benar merasakan apa arti kebahagiaan. Namun, 2 tahun kemudian, Raja Zhao Xiang dan putranya, Raja Xiaowen, telah wafat. Pada tahun 250, orang yang dulu membuat Chin melarikan diri dari Zhao Ziq akhirnya naik takhta. Karena itu, Chin diangkat sebagai pangeran kerajaan pertama di urutan pewaris, serta diizinkan kembali ke tanah kelahirannya. Chin pun dijemput oleh pasukan kerajaan. Kedatangan mereka membuat Chin, Chun, dan para penjaga yang selama ini mengawasinya kaget. Tanpa menunda lagi, Chin pun berangkat. Tak lama kemudian, mereka hampir mencapai perbatasan. Di Pehziolan Chin berkata pada Chun bahwa mereka akan segera berpisah. Chun membenarkan hal itu karena tugasnya memang hanya mengantar Chin sampai perbatasan. Chun pun berkata bahwa 2 tahun yang ia habiskan bersama Chin adalah waktu yang sangat menyenangkan. Chin lalu mengajak Chun ikut bersamanya. Namun Chun menolak karena ia adalah warga Zhao dan menurutnya sudah terlambat baginya untuk memulai hidup sebagai warga Chin. Chin hanya bisa pasrah. Menyadari ia tak bisa memaksanya, Chun pun mencoba menghibur Chin, menyuruhnya jangan murung. Karena sekarang Chin adalah seorang pangeran. Tiba-tiba, anak panah melesat ke arah mereka. Chun yang sigap langsung melindungi Chin. Namun beberapa prajurit kerajaan terkena serangan. Kuda-kuda panik dan membuat kereta terbalik. Terlihat Chin dan Chun masih berada di dalam kereta, dengan Chun tetap melindungi Chin dari luar
Pasukan penyerang mulai muncul dan maju menyerang. Namun mereka masih berusaha dihadang oleh sisa prajurit kerajaan yang tersisa. Sayangnya, para prajurit kerajaan itu pun akhirnya dikalahkan oleh musuh. Kereta Qin mulai dikepung. Qin panik, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terlebih salah satu matanya tidak tertutup. Mereka pun terpojok. Chun lalu berkata kepada Qin bahwa saat berada di Zhao, Qin masih dianggap sebagai tamu. Namun, sekarang tidak lagi, karena banyak orang ingin melampiaskan kemarahan mereka kepadanya. Qin memperhatikan sekeliling dan melihat para prajurit kerajaan yang terluka. Ia pun membuka penutup matanya dan bersiap melawan musuh. Chan Teh Kejuchi namun juga merasa bangga. Karena itulah sikap seorang pangeran. Namun, tiba-tiba, Chun menendang perut Qin dan menyuruhnya duduk diam seperti anak baik-baik. Qin keheranan dan bertanya alasannya. Chun menjawab bahwa ini adalah tugasnya. Musuh pun mengancam. Jika Chun terus menghalangi, mereka akan membunuh Chun terlebih dahulu. Mereka lalu maju menyerang. Tetapi dengan mudah, Chun menendang mereka. Musuh lainnya pun sama sekali tidak berdaya di hadapan Chun. Dua musuh pun terkapar. Qin diliputi kekhawatiran, menyadari bahwa Chun melakukan semua itu demi melindunginya. Namun tiba-tiba, seorang musuh menyerang dari belakang dan menusuk. Qin melihat kejadian itu dengan matanya sendiri. Darah mengalir dari tubuh Chun. Meski terluka parah, Chun tidak langsung tumbang. Ia melawan balik dan menegaskan kepada musuh bahwa dirinya adalah warga Zhao. Musuh itu pun berhasil dikalahkan. Sayangnya, masih ada satu musuh tersisa. Ia menyerang Chun dan serangannya mengenai tubuh Chun. Qin sangat terkejut melihatnya. Chun akhirnya terkapar, sementara musuh itu mulai mendekati Qin. Qin hanya bisa terdiam. Musuh tersebut lalu menyerang sambil berkata, "Pergilah ke neraka." Pangeran terkutuk. Tiba-tiba, dari belakang, kepala musuh itu dicengkeram Chun. Dengan sisa tenaganya, Chun berkata, "Menjauhlah dari anakku." Musuh itu pun tumbang dan terkapar. Qin yang melihatnya sangat terkejut. Chun memanggil Qin. Chun telah sekarat dan telah tumbang. Qin panik dan memohon agar Chun bertahan. Chun meminta maaf karena terlalu bersemangat. Qin menangis dan bertanya, mengapa Chun melakukan semua ini untuknya. Chun tersenyum dan mengatakan bahwa ada satu hal yang selama ini ia sembunyikan dari Qin. Qin pun kebingungan. Chun menjelaskan bahwa ia memiliki seorang putra yang seharusnya kini seusia Qin, namanya Qin Ou. Namun, anak itu dikubur hidap-hidap bersama para prajurit Zhao dalam tragedi Changping. Mendengar itu, Qin sangat kaget. Saat itu, Chun hampir kehilangan keinginan untuk hidup dan setiap hari hanya mengutuk prajurit negeri Qin. Ketika mendengar bahwa kerajaan Zhao mencari seseorang untuk mengurus Qin, Chun ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan Qin tunjukkan. Jika tidak menyukainya, Chun berniat melampiaskan dendamnya. Awalnya, Chun sama seperti warga kota lainnya, membenci Qin dan mencari jalan untuk menyalurkan dendam amarahnya. Namun setelah bertemu Qin dan menghabiskan waktu bersenang-senang bersamanya, Chun tak lagi memedulikan semua itu. Jika seorang anak seperti Qin yang mampu memahami penderitaan orang lain dan menjadi raja, Chun percaya Qin akan perlahan mengubah dunia terkutuk ini dengan cara yang sama seperti perlakuan Qin padanya. Chun pun meminta Qin untuk menapaki jalan yang ia yakini dan menjadi raja terhebat di dunia. Qin pun berjanji kepada Chun bahwa ia akan menjadi raja terhebat di dunia, sambil memohon agar Chun jangan meninggal. Chun lalu meminta Qin untuk menangis jika ia merasa sedih. Qin membalas bahwa ia tidak ingin Chun mati. Chun pun memandang Qin seolah melihat putranya sendiri, lalu berkata seakan berbicara kepada anaknya untuk menatap wajahnya. Chun mengelus kepala Qin, dan Qin pun memanggilnya Mama. Di hembusan napas terakhirnya, Chun hanya mengucapkan "How". Chun pun meninggal dunia, dan Qin menangis. Setelah itu, Qin tiba dengan selamat di Xianyang, ibu kota Qin, pada tanggal 6 Juli tahun 247. Setelah kematian Zichu, Qin naik takhta pada usia 12 tahun. Penampilan Qin pun berubah layaknya seorang raja. Namun ia tidak pernah melupakan penutup mata. Pemberian Chun Qin pun memulai jalannya sebagai raja bersama kenangan Chun yang tersimpan pada penutup matanya. 25 tahun kemudian, Qin resmi menjadi
Qin Shi Huang, raja pertama dalam sejarah yang menyatukan seluruh Cina. Scene pun kembali ke pertarungan Qin melawan Hades setelah Qin berhasil menyerang Hades dan ikut merasakan rasa sakitnya. Hades pun menyadari bahwa Qin mampu merasakan penderitaan orang lain. Menurut Hades, itu adalah kutukan yang malang. Namun, Qin membantah dan justru mengatakan bahwa karena ia memahami rasa sakit orang lain, ia bisa menjadi raja yang paling hebat. Para penonton yang mendengar cerita kisah masa lalu Qin pun terkejut. GLL menangis setelah mengetahui bahwa masa lalu Qin ternyata seperti itu. Hild pun menambahkan, dan setelah itu Qin masih terus dibenci orang-orang di wilayah musuh. Dan saat itu Qin menahan semua rasa sakit yang diterima musuh juga, dan sakitnya luar bisa tidak terbayangkan lagi. Setelah melewati banyak pertempuran, Qin membangkitkan kemampuannya untuk melihat titik aliran Qi yang biasa ia sebut sebagai bintang. Semua itu Qin lakukan demi menepati janjinya untuk menjadi raja terhebat. Kembali ke pertarungan, Hades mengatakan kepada Qin agar tidak mehekannya dengan menyebut dirinya sebagai raja terhebat. Qin pun mengakui bahwa Hades, sang raja neraka, memang sangat kuat. Namun Qin telah berjanji kepada seseorang untuk menjadi raja terhebat. Dan karena itu ia tidak boleh kalah dari siapapun. Sang Mike pun seolah tak percaya bahwa Hades, sang raja neraka, kini telah didesak hingga tersudutkan oleh Qin. Ternyata sebelumnya Hild sudah memahami cara memaksimalkan seluruh ilmu bela diri Qin, yaitu dengan memberinya senjata yang terspesialis dalam pertahanan Alfi. Kemampuan rahasia di balik senjata itu dikenal sebagai Army Gordian. Hermes pun akhirnya memahami teknik Qin, yaitu hembusan udara dari mulutnya yang mengenai titik Qi, sehingga serangan Hades melemah dan pertahanannya runtuh. Menurut Ares, teknik itu sangat mengerikan. Zeus pun mengakui bahwa pertahanan Qin memang layak disegani. Ares menjadi panik dan cemas, lalu bertanya kepada Hermes sambil mengangkatnya, apakah tidak ada cara untuk mengatasi teknik Qin. Hermes menjawab bahwa solusinya sangat sulit, sambil tanpa sadar mempraktikkan serangan kepada Ares. Menurut Hermes, serangan paling menakutkan dalam pertempuran adalah serangan yang tidak terlihat dan tidak bisa diperkirakan seperti yang barusan ia lakukan pada Ares. Hermes menambahkan bahwa serangan berupa hembusan udara yang mengenai lawan tidak akan disadari. Saat lawan menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Dengan kata lain, itu adalah teknik yang hampir tidak bisa dihindari. Ares pun marah dan mengguncang Hermes, lalu menyimpulkan bahwa jika begitu, berarti Hades tidak memiliki peluang untuk menang. Padahal Hades telah melewati ratusan pertempuran. Zeus lalu berkata bahwa dari segi kecepatan, kekuatan, dan pengalaman, Hades jelas lebih unggul. Namun Qin bertarung dengan cara mengikis dirinya sendiri, seolah mengorbankan tubuhnya demi bisa menghadapi Hades. Hermes dan Ares pun keheranan dengan maksud perkataannya. Zeus sendiri justru kagum pada manusia, karena mereka seolah tidak memiliki batas. Kembali ke arena pertarungan, luka Hades terlihat semakin parah. Hades pun memuji Qin karena kekuatannya yang luar biasa. Namun Hades mengatakan bahwa meski Qin memiliki janji untuk tidak pernah kalah, dirinya juga memiliki sesuatu yang harus ia lindungi, yaitu sumpahnya kepada sang adik, Poseidon. Hades pun langsung menyerang, dan Qin membalas dengan hembusan napasnya lagi. Kali ini Hades segera menyadarinya dan berhasil menangkis serangan tersebut. Dengan memutar Biden-nya, Hades menghancurkan hembusan udara Qin. Menurut Ares, hal itu membuktikan bahwa meski Hades tidak bisa melihat serangan hembusan udara itu, ia tidak mempersalahkannya. Pertarungan pun berlanjut. Hades kembali menyerang Qin, dan Qin menahannya. Namun, serangan Hades tidak berhenti di situ. Ia langsung melancarkan serangan tendangan siku dengan jurus Cornucopia, Horn of Plenty. Tendangan siku itu mengenai Qin dan membuatnya berdarah. Saat Qin terkena serangan tersebut, Hades langsung melanjutkan serangan berikutnya. Namun Hermes merasa ada sesuatu yang aneh. Walaupun Hades terlihat unggul, perasaannya ternyata benar. Ketika Hades hendak menyerang lagi, Qin langsung menghembuskan napasnya dan tepat mengenai lengan Hades, membuat serangan Hades meleset. Hermes pun menyadari keanehannya. Jika Hades terkena teknik Qin,
di tengga-tengga saat menggunakan jurusnya sendiri, maka Hades tidak akan sempat menangkis serangan Qin. Dan itu menjadi situasi yang mustahil dihindari jika Qin menyerang dengan cepat saat Hades sedang menyerang. Qin pun kembali melancarkan serangan. Kali ini ia menggunakan Ki wujud halberd dan mengaktifkan jurus White Tiger Moonbow. Tendangan kuat itu dilepaskan ke arah Hades. Awalnya Hades berhasil menahannya, namun serangan tersebut belum berakhir. Qin memperkuat serangannya di saat tertahan, hingga akhirnya Hades terhempas. Ares dan Hermes pun terkejut melihatnya. Hades berhasil menghentikan tubuhnya. Sang Mik kagum yang menyaksikannya mengakui bahwa serangan Qin sangat luar biasa, bahkan mampu menandingi kekuatan Hades, sang Raja Neraka. Terungkap pula bahwa tangan Hades mengalami luka parah akibat serangan tersebut. Hades semakin kagum. Meski Qin hanyalah seorang manusia, kekuatannya benar-benar mengerikan. Hades sebenarnya berniat membunuh Qin. Namun sebelum itu, ia ingin mengatakan satu hal. Luar biasa. Mendengar pujian itu, Qin pun tersenyum senang mendengar perkataannya. Lalu adegan beralih ke sebuah laboratorium. Di sana juga terlihat tayangan pertarungan Qin melawan Hades. Terlihat seorang pria sedang duduk, dan di depannya ada seekor monster yang terkurung di dalam sebuah akuarium. Monster itu mulai memberontak hingga akuariumnya pecah lalu minggamuki. Namun pria tersebut tetap tenang dan hanya memperhatikan monster itu tanpa menunjukkan rasa panik sedikit pun. Tiba-tiba, monster itu menyerang pria tersebut. Namun tepat saat serangannya hampir mengenai wajahnya, tangan monster itu terpotong seketika. Pria itu mengeluh, menyebut monster tersebut terlalu lemah, yang berarti eksperimennya kembali gagal. Rupanya, makhluk itu memang hasil ciptaannya. Tak lama kemudian, seseorang datang ke tempat itu. Melihat orang tersebut, monster itu langsung berlari dan mencoba menyerangnya. Namun dengan mudah, orang itu menangkap dan meremas kepala monster tersebut, memperingatkannya agar jangan coba berani melawannya. Seolah bertanya, apakah ia tidak tahu bahwa ada banyak orang berbahaya di luar sana. Setelah itu, monster tersebut dibanting oleh orang tersebut hingga mati. Orang itu kemudian bertanya pada pria tadi yang ternyata bernama Beelzebub mengapa ia kembali menciptakan makhluk menjijikkan seperti itu. Dan apa sebenarnya tujuannya. Bill lalu menanyakan kondisi tubuh orang tersebut, Adamas, yang tampaknya baik-baik saja. Adamas pun membuka topengnya. Adamas sendiri merasakan tidak ada masalah pada tubuhnya. Bill membalas bahwa itu bagus, dan mengatakan jika sesuatu sampai terjadi pada Adamas, ia pasti akan marah pada Hades. Kemudian, Adamas bertanya, meskipun Bill sudah mampu menciptakan monster legendaris seperti Hajun, Raja Iblis Surga ke-6, apa sebenarnya yang ingin ia lakukan? Bill menjawab bahwa ia tidak menginginkan apapun selain terus menciptakan makhluk-makhluk itu sampai suatu hari salah satunya berhasil membunuhnya.